Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Sebuah kisah yang berjudul Surveyor Tanah di Bunian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ilham menggebrak dashboard mobil. Sial, sinyalnya hilang lagi. Padahal tadi tinggal sedikit lagi download film. Umpat Ilham kesal. David yang duduk di kursi depan hanya mendengus. Sudah kubilang, jangan berharap banyak di hutan begini. Fokus saja pada kerjaan. Sementara itu Putra yang duduk di belakang bersama Ilham menimpali dengan nada khawatir. Aku lebih khawatir kita salah jalan. Dari tadi hutan semua yang kulihat. Sopir yang membawa mereka seorang pria dengan perawakan tinggi dan tegap. Sejak awal perjalanan hanya dia membisu. Melirik Putra lalu kaca spion. Tatapannya dingin dan sulit dibaca, membuat Putra merinding seketika. Sudah benar, jawab sopir singkat. Suaranya berat dan tanpa emosi. Keheningan kembali menyelimuti mobil. Hanya suara gemuruh mesin dan derit ban yang bergesekan dengan jalan berbatuan yang menemani perjalanan mereka. Putra menatap keluar jendela pepohonan besar yang menjulang tinggi. Rimbunya dedaunan menghalangi cahaya mentari, membuat suasana gelap dan suram. Ini benar-benar daerah terpencil, gumam Putra pada dirinya sendiri. David yang tampaknya lebih tertarik dengan urusan perut membuka kotak bekalnya. Untung ibu sempat membuatkan sandwich. Kalian mau? Ilham langsung menyambar satu. Rezeki jangan ditolak. Putra menggeleng. Nafsu makannya hilang entah kemana. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Sejak awal ada sesuatu yang terasa janggal dengan perjalanan ini. Mulai dari sopir yang misterius, jalanan yang semakin buruk hingga perasaan asing yang kian menjadi-jadi. Kita ini mau kemana sih? Tanya Putra mencoba memecah keheningan. Lokasi proyek lah, jawab David singkat, mulutnya penuh dengan sandwich. Iya, tapi lokasinya di mana? Apa benar ada proyek Pertamina di tempat seperti ini? Desak Putra. David menelan makanannya lalu menatap Putra dengan tatapan meremehkan. Sudahlah Putra, jangan terlalu banyak berpikir. Kita ini cuma surveyor. Tugas kita cuma mengukur lahan. Soal proyek atau bukan, itu urusan atasan. Ilham mengangguk setuju. Betul, yang penting kita dapat duit. Putra menghela nafas. Susah memang berbicara dengan orang yang hanya memikirkan uang. Dia tahu David dan Ilham tidak akan pernah mengerti perasaannya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 3 sore. Seharusnya mereka sudah sampai di lokasi proyek sejak tadi. Namun yang terlihat hanyalah hutan belantara yang tidak berujung. Pak, kita sudah dekat belum? Tanya Putra pada sopir mencoba bersikap sopan. Sopir tidak langsung menjawab. Dia hanya mengeratkan genggamannya pada setir lalu memacu kendaraannya lebih cepat. Mobil itu melaju semakin kencang, melewati jalanan yang berlubang dan berbatu. Putra merasa jantungnya berdebar kencang. Dia menjengkeram erat pegangan di atas pintu, berusaha menenangkan diri. David dan Ilham tampak tidak terganggu, mereka malah tertidur pulas. Tiba-tiba sopir menginjak rem mendadak. Mobil itu berhenti dengan kasar, membuat Putra terlonjak kaget. Ada apa, Pak? Tanya Putra bingung. Sopir tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke depan dengan dagunya. Putra mengikuti arah pandang sopir, matanya membulat karena terkejut. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besar yang terbuat dari logam berkilauan. Gerbang itu tampak sangat modern dan mewah. Di atas gerbang terdapat tulisan yang menyala terang. Tetapi Putra tidak bisa membacanya karena terlalu jauh. Apa ini? Tanya Putra terbata-bata. David dan Ilham terbangun karena suara berisik. Mereka mengucek mata lalu ikut terkejut melihat gerbang di hadapan mereka. Kok ada gerbang di tengah hutan begini?
Jangan-jangan kita salah jalan, timpal David. Sopir keluar dari mobil lalu membuka pintu belakang. Turun, perintahnya singkat. Putra David dan Ilham turun dari mobil dengan perasaan bingung dan curiga. Mereka menatap gerbang itu dengan tatapan tidak percaya. Pak, kita mau kemana? Tanya Putra pada sopir. Sopir tidak menjawab, dia hanya berjalan menuju gerbang dan menekan sebuah tombol di sampingnya. Gerbang itu terbuka secara otomatis, memperlihatkan jalan yang lebar dan mulus. Silakan masuk, kata sopir tanpa menoleh. Putra David dan Ilham saling pandang. Mereka merasa ragu dan takut, tapi juga penasaran. Apa yang ada di balik gerbang itu? Kemana sopir ini akan membawa mereka? Ayo, masuk saja, ajak David mencoba menyemangati. Mungkin ini jalan pintas ke lokasi proyek. Ilham mengangguk setuju. Iya, siapa tahu di balik gerbang ini ada kota yang lebih maju dari Yogyakarta. Putra masih ragu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Namun Putra tidak punya pilihan lain. Mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan tidak mungkin kembali. Baiklah, tapi kita harus tetap waspada, kata Putra akhirnya. Ketiganya berjalan melewati gerbang dengan langkah ragu. Sopir mengikuti mereka dari belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat mereka melewati gerbang, Putra merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Putra merapatkan jaketnya, berusaha menghangatkan diri. David dan Ilham tampak tidak merasakan apa-apa. Mereka malah asik mengobrol tentang kemungkinan mendapatkan bonus besar dari proyek ini. Setelah melewati gerbang, mereka terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Terhampar sebuah kota yang sangat modern dan ramai. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah dan orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang modis. Wah, ini benar-benar kota yang luar biasa, seru Ilham takjub. David mengangguk setuju. Aku tidak percaya ada kota seperti ini di tengah hutan. Putra hanya terdiam, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kota ini. Terlalu sempurna, modern dan ramai. Putra merasa seperti berada di dalam mimpi. Sopir menghentikan mereka di depan sebuah gedung tinggi yang berkilauan. Ini tempat kalian menginap. Putra David dan Ilham mengikuti sopir masuk ke dalam gedung. Mereka diantar ke sebuah apartemen mewah yang dilengkapi dengan segala fasilitas modern. Kalian bisa istirahat di sini. Besok pagi saya akan menjemput kalian untuk mulai bekerja, kata sopir. Setelah mengatakan itu, sopir berbalik dan pergi. Putra David dan Ilham ditinggalkan sendirian di apartemen itu. Gila, kita dapat fasilitas mewah begini, kata Ilham sambil merebahkan diri di sofa. David mengangguk setuju. Ini baru namanya hidup. Aku jadi semangat kerja. Putra tidak ikut bersuka cita. Dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Putra berjalan menuju jendela dan menatap pemandangan kota di bawahnya. Kota itu tampak sangat indah dan gemerlap. Namun Putra merasa ada sesuatu yang hilang. Putra tidak bisa melihat langit dan tidak bisa merasakan angin. Juga tidak bisa mendengar suara alam. Tiba-tiba Putra merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia memegangi kepalanya, berusaha menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk. Putra, kamu kenapa? Tanya David khawatir. Aku tidak tahu, jawab Putra terbata-bata. Kepalaku sakit sekali. Mungkin kamu kecapean, timpal Ilham. Sebaiknya kamu istirahat saja. Putra mengangguk. Dia berjalan menuju kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Putra berusaha memejamkan mata dan tidur, tapi rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Putra melihat sesuatu yang aneh di langit-langit kamarnya. Dia melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak seperti sedang mengawasinya. Lalu kemudian semuanya jadi gelap dan Putra pingsan. Aduh, rintih Putra. Kepalanya berdenyut-denyut nyeri saat membuka mata. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya terasa lemas dan tidak bertenaga. Kejadian semalam berkelebat dalam ingatannya. Bayangan-bayangan aneh di langit-langit kamar, rasa sakit yang tidak tertahankan, dan kemudian gelap. Aku kenapa ya? Tanya Putra kepada dirinya sendiri sambil melirik jam di nakas. Pukul 10 pagi. Loh, kok sudah jam segini? Perasaan aneh kembali menghinggapinya. Seingatnya dia baru tidur beberapa jam yang lalu.
kenapa waktu terasa begitu cepat berlalu. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Putra, kamu sudah bangun?" tanya David dari balik pintu. Iya, sebentar," jawab Putra. Dia bergegas menuju pintu dan membukanya. David dan Ilham berdiri di ambang pintu dengan wajah cerah. Mereka sudah rapi berpakaian dan siap untuk bekerja. "Kamu kenapa pucat begitu?" tanya Ilham khawatir. "Kepalaku masih sakit." "Sudah minum obat?" Putra menggeleng. "Aku tidak tahu di mana obatnya." "Ya sudah, ayo kita cari. Kita harus segera berangkat. Sopir sudah menunggu di bawah." Mereka bertiga mencari obat di sekitar apartemen, tapi tidak menemukannya. Akhirnya David memutuskan untuk meminta bantuan resepsionis di lobi gedung. "Selamat pagi, Pak," sapa David pada resepsionis. "Kami ingin mencari obat sakit kepala. Apa di sini ada apotek?" Resepsionis, seorang wanita muda dengan senyum yang selalu terpancar di wajahnya, menjawab dengan ramah. "Maaf Pak, di gedung ini tidak ada apotek, tapi Bapak bisa membeli obat di pusat perbelanjaan di seberang jalan." "Oh, baiklah, terima kasih." Mereka bertiga keluar dari gedung dan menuju pusat perbelanjaan yang dimaksud. Putra merasa semakin aneh. Pusat perbelanjaan itu sangat besar dan mewah, jauh melebihi ekspektasinya, padahal mereka berada di tengah hutan belantara. "Kota ini benar-benar luar biasa," gumam Ilham takjub. "Iya, tapi terlalu aneh." David hanya diam, fokus mencari apotek. Setelah berkeliling beberapa saat, mereka akhirnya menemukan sebuah apotek yang menjual berbagai macam obat. "Selamat pagi," sapa David pada apoteker. "Kami ingin membeli obat sakit kepala." Apoteker, seorang pria parubaya dengan wajah yang ramah, melayani mereka dengan cepat. Setelah membeli obat, mereka segera kembali ke apartemen dan memberikan obat itu pada Putra. "Diminum dulu obatnya," kata David. "Setelah itu kita berangkat." Putra meminum obatnya dan merasa sedikit lebih baik. Mereka bertiga segera turun ke lobi dan menemui sopir yang sudah menunggu di depan gedung. "Sudah siap?" tanya sopir singkat. "Siap," jawab David dan Ilham serempak. Putra hanya mengangguk. Perasaan tidak nyaman masih menghantuinya, tapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Mereka masuk ke dalam mobil dan melaju menuju lokasi proyek. Pemandangan di sepanjang jalan masih sama. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan orang-orang yang berlalu lalang. Namun Putra merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak bisa merasakan kehidupan di kota ini. "Pak, kita mau kemana sih?" tanya Putra pada sopir mencoba memecah keheningan. Sopir tidak langsung menjawab. Dia hanya melirik Putra melalui kaca spion, lalu berkata dengan nada datar, "Lokasi proyek." "Iya, tapi kok lokasinya di mana? Apa benar ada proyek Pertamina di tempat seperti ini?" Sopir tidak menjawab lagi. Dia hanya memacu kendaraannya lebih cepat, membuat Putra semakin kesal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di lokasi proyek. Lokasinya berada di pinggiran kota, di sebuah lahan yang sangat luas dan datar. Di sana sudah ada beberapa pekerja yang sedang melakukan persiapan. "Selamat pagi, Pak," sapa seorang pria parubaya pada sopir. "Semua sudah siap, Bapak bisa langsung mulai bekerja." Sopir mengangguk. Ia menoleh pada Putra, David, dan Ilham. "Kalian bisa mulai bekerja sekarang." Putra, David, dan Ilham turun dari mobil dan bergabung dengan para pekerja lainnya. Mereka diberi peralatan canggih untuk mengukur lahan dan membuat peta topografi. "Wah, peralatannya canggih sekali," kata Ilham takjub. "Iya, ini pasti mahal." Putra tidak terlalu memperhatikan peralatan itu. Dia lebih tertarik pada suasana di sekitarnya. Putra merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Udaranya terasa begitu tenang dan sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga seperti di hutan biasanya. "Ayo Putra, jangan melamun saja," kata David membuyarkan lamunan Putra. "Kita harus segera mulai bekerja." Putra menghela nafas dan mulai fokus pada pekerjaannya. Dia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Hari itu mereka bekerja dengan sangat keras. Mereka mengukur lahan, membuat peta, dan mencatat semua data yang diperlukan. Pekerjaan itu sangat melelahkan, tetapi mereka tetap berusaha untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Saat mereka sedang bekerja, Putra menyadari sesuatu yang aneh. Dia merasa waktu berjalan sangat cepat. Seingatnya,
Mereka baru bekerja beberapa jam yang lalu, namun matahari sudah mulai terbenam. Loh, kok sudah sore? Tanya Putra bingung. David dan Ilham melihat ke arah matahari dengan mengangguk setuju. Iya, waktu terasa cepat sekali. Mungkin karena kita terlalu fokus pada pekerjaan. Putra tidak yakin dengan penjelasan itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan waktu di kota ini. Apa kalian tidak merasa aneh? Waktu di sini terasa sangat cepat berlalu. David dan Ilham saling pandang, lalu menggeleng. Tidak juga. Mungkin kamu hanya terlalu berpikir macam-macam. Iya Putra, jangan terlalu banyak berpikir. Yang penting kita dapat duit. Putra menghela nafas. Susah memang berbicara dengan orang yang hanya memikirkan uang. Putra tahu, David dan Ilham tidak akan pernah mengerti perasaannya. Hari itu mereka pulang ke apartemen dengan perasaan lelah dan bingung. Putra masih merasa ada yang aneh dengan kota ini. Terutama waktu yang terasa berjalan sangat cepat. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Gumam Putra kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya Putra memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah kota ini. Dia pergi ke perpustakaan kota dan mencari buku-buku tentang sejarah dan budaya kota itu. Namun Putra tidak menemukan apapun. Tidak ada buku atau catatan apapun tentang sejarah kota itu. Aneh sekali, kenapa tidak ada sejarahnya? Putra mencoba bertanya pada petugas perpustakaan, tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mengatakan bahwa kota itu sudah ada sejak lama, tapi tidak ada yang tahu pasti kapan didirikan. Putra merasa semakin bingung dan frustasi. Dia tidak tahu kemana lagi harus mencari informasi. Saat Putra sedang duduk di taman merenungkan semua keanehan yang terjadi di kota itu, dia melihat seorang pria muda duduk tidak jauh darinya. Pria itu tampak seumuran dengan Putra dan berpakaian santai seperti kebanyakan anak muda lainnya. Pria itu menatap Putra, kemudian tersenyum tipis. Putra membalas senyum itu dengan ragu. Sendirian saja, sapa pria itu, suaranya ramah. Iya, jawab Putra singkat. Lagi mikirin apa? Kelihatan serius banget, kata pria itu mencoba mengakrabkan diri. Putra ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk sedikit terbuka. Ah enggak kok, cuma lagi bingung saja. Bingung kenapa? Siapa tahu aku bisa bantu. Putra menghela nafas. Sebenarnya aku merasa ada yang aneh dengan kota ini, ujarnya mencoba berhati-hati. Pria itu mengangkat alisnya menunjukkan minat. Aneh? Maksudnya? Putra mulai menceritakan perasaannya tentang kota yang terasa hampa, waktu yang berjalan cepat, dan tidak adanya informasi tentang sejarah kota itu. Dia menceritakannya dengan hati-hati, takut pria itu akan menganggapnya gila. Pria itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Putra selesai bercerita, pria itu terdiam sejenak, tampak berpikir. Aku mengerti maksudmu. Memang ada beberapa hal yang berbeda di kota ini, tapi aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu juga merasa begitu? Tanya Putra merasa sedikit lega. Pria itu mengangguk. Iya, tapi aku sudah lama tinggal di sini, jadi aku sudah terbiasa. Mungkin karena kita pendatang, jadi lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Mungkin juga, tapi tetap saja aku merasa ada yang disembunyikan di kota ini, kata Putra. Entahlah, yang jelas aku sarankan kamu jangan terlalu memikirkannya. Fokus saja pada pekerjaanmu. Kalau terlalu banyak pikiran, nanti malah jadi stres sendiri. Iya, mungkin kamu benar, tapi tetap saja aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Ya sudah, terserah kamu. Tapi ingat, jangan sampai pikiranmu itu mengganggu pekerjaanmu. Setelah itu mereka berdua terdiam. Putra masih merasa bingung dan penasaran, tapi setidaknya ia merasa sedikit lega karena ada orang lain yang merasakan hal yang sama dengannya. Oh ya, kenalkan, namaku Rian, kata pria itu mengulurkan tangannya. Aku Putra, jawab Putra menjabat tangan Rian. Senang bertemu denganmu Putra. Semoga kamu betah di kota ini. Terima kasih. Rian kemudian berpamitan dan pergi. Putra ditinggalkan sendirian di taman dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasa sedikit lega karena bertemu dengan orang yang sepemikiran dengannya. Tapi ia juga semakin penasaran dengan misteri kota itu. Siapa sebenarnya Rian?
Dan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Krap. Suara pintu berderit membangunkannya. Putra membuka mata, tapi yang dilihat hanya kegelapan. Dia meraba-raba saklar lampu di samping tempat tidur, tetapi tidak menemukan apapun. Mati lampu. Putra mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi kakinya terasa berat dan sulit digerakkan. Dia melangkah perlahan menuju pintu, meraba-raba dinding untuk mencari jalan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Putra berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat, membuatnya merasa tidak nyaman. "Siapa itu?" tanyanya meski suaranya bergetar. Suara langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Putra menahan nafas, jantungnya berdebar kencang. Pintu kamarnya terbuka perlahan, memperlihatkan siluet sosok yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan kepala yang tampak lebih besar dari tubuhnya. "Siapa kamu?" tanya Putra, suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, dia hanya berdiri diam di sana, menatap Putra dengan tatapan kosong. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Dia melangkah masuk ke dalam kamar, mendekati Putra dengan langkah yang lambat dan pasti. Putra mundur ketakutan, dia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin dekat, hingga wajahnya terlihat jelas di kegelapan. Wajah itu pucat dan tanpa ekspresi, dengan mata yang hitam pekat tanpa pupil. "Pergi," kata Putra, suaranya bergetar. "Jangan mendekat." Sosok itu tidak menghiraukan peringatannya. Dia terus mendekat hingga berdiri tepat di hadapannya. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata sosok itu, suaranya serak dan berat. "Apa maksudmu?" tanya Putra bingung. "Kota ini bukan tempat untukmu. Kau harus pergi sebelum terlambat." "Terlambat untuk apa?" Sosok itu tersenyum tipis yang membuat Putra merinding ketakutan. "Kau akan tahu sendiri." Kemudian sosok itu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Putra. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan mata Putra. Dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. Teriak Putra memegangi kepalanya. Putra mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya. Sosok itu terus menekannya hingga akhirnya Putra kehilangan kesadaran. Brak. Putra terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Dia terduduk di tempat tidur memegangi kepalanya yang masih terasa sakit. Mimpi, itu cuma mimpi. Putra melirik jam di nakas pukul 3 pagi. Jantungnya masih berdebar kencang, seperti baru saja mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Putra mencoba mengingat mimpinya, sosok aneh, peringatan untuk pergi, dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Semua itu terasa begitu nyata, membuatnya merasa tidak tenang. "Apa maksud dari mimpi itu?" tanyanya pada diri sendiri. "Apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi dari kota ini?" Putra bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dia membuka gorden dan menatap pemandangan kota di bawahnya. Kota itu tampak tenang dan damai. Lampu-lampu jalan bersinar terang, menerangi jalanan yang sepi. Namun Putra tidak bisa merasakan kedamaian itu. Dia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik keindahan kota itu. Putra teringat pada Rian, pria yang ditemuinya di taman. Rian juga merasakan hal yang sama dengannya. Mungkin Rian tahu sesuatu tentang kota ini. Tapi Rian bilang jangan terlalu dipikirkan. "Aku harus bagaimana?" gumamnya frustasi. Klak. Pintu kamar David dan Ilham terbuka. Putra masuk ke dalam kamar dan membangunkan kedua temannya. "David, Ilham, bangun!" David dan Ilham menggeliat dan membuka mata dengan malas. "Ada apa Putra? Kenapa berisik sekali?" "Aku harus menceritakan sesuatu pada kalian." "Cerita apa? Ini masih pagi buta." "Ini penting, aku bermimpi aneh." David dan Ilham saling pandang, lalu menghela nafas. "Sudahlah Putra, jangan terlalu percaya pada mimpi. Itu cuma bunga tidur," kata David. "Iya Putra, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita tidur lagi." "Kalian tidak mengerti, mimpi ini terasa begitu nyata. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kota ini." "Sudah aku bilang jangan terlalu banyak berpikir. Kita ini cuma survivor. Tugas kita cuma mengukur lahan. Soal kota ini aneh atau tidak, itu bukan urusan kita," kata David.
Sudah Putra, jangan membantah. Lebih baik kita tidur lagi. Besok kita harus bekerja, potong David. Putra terdiam, dia tahu percuma saja berbicara dengan David dan Ilham. Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang dia alami. Baiklah, tapi ingat, kalau terjadi sesuatu jangan salahkan aku, kata Putra akhirnya. Putra berbalik dan keluar dari kamar. David dan Ilham hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku Putra. Kembali ke kamarnya, Putra merasa putus asa. Dia sendirian di dalam perasaannya. Tidak ada yang percaya padanya. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Beberapa hari berlalu, Putra masih dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Setiap tidur dia selalu bermimpi tentang sosok-sosok yang menakutkan dan kota yang berubah menjadi hutan yang gelap dan menakutkan. Rasa takut dan kebingungannya bertambah. Siang itu saat jam istirahat kerja, Putra memilih untuk duduk di taman dekat lokasi proyek. Dia merasa penat dan butuh udara segar. Saat Putra sedang duduk merenung, dia melihat seorang wanita yang usianya lebih setengah abad mendekatinya. Wanita itu berpakaian sederhana dan berjalan dengan tongkat. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan kebijaksanaan. "Nah," panggil wanita itu, suaranya lirih. Putra berhenti dan menoleh. "Iya Bu, bisa bicara sebentar?" "Tentu." Wanita itu mendekat dan duduk di bangku taman. Putra duduk di sampingnya. "Saya sering melihat kamu di kota ini. Kamu tampak seperti orang asing yang sedang mencari sesuatu." Putra terkejut. Bagaimana Ibu tahu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Saya sudah lama tinggal di kota ini. Saya tahu banyak tentang kota ini." "Apa Ibu tahu apa yang terjadi di kota ini?" tanya Putra penuh harap. Wanita itu menghela nafas. "Saya tahu, tapi saya tidak bisa menceritakannya pada kamu di sini." "Kenapa?" Wanita itu melirik ke sekeliling memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Karena tempat ini tidak aman. Ada banyak mata dan telinga yang mengawasi kita." Lalu bagaimana saya bisa tahu kebenarannya?" tanya Putra putus asa. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke Putra dan berkata dengan suara rendah, "Kota ini bukan seperti yang kamu lihat. Ini bukan tempat untuk manusia. Kamu dan teman-temanmu telah tertipu." "Tertipu? Tertipu oleh siapa? Tertipu bagaimana?" Wanita itu menggelengkan kepala. "Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa saya katakan, jangan percaya pada apapun yang kamu lihat. Carilah jawaban di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku?" ulang Putra bingung. Wanita itu mengangguk. "Ya, hanya kamu yang bisa menemukan kebenaran. Tapi hati-hati, kebenaran itu bisa sangat berbahaya." Setelah mengatakan itu, wanita itu berdiri dan pergi. Putra ditinggalkan sendirian di bangku taman dengan perasaan bingung dan ketakutan. Putra memikirkan perkataan wanita itu. "Kota ini bukan seperti yang kamu lihat. Kamu telah tertipu. Carilah jawaban di dalam dirimu sendiri." Apa maksud dari semua itu? Apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Apa yang harus Putra lakukan? Putra kembali teringat pada mimpinya, pada sosok-sosok aneh di kota yang berubah menjadi hutan. Apakah mimpi itu adalah petunjuk? Apakah dia harus mempercayai perasaannya sendiri? "Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan kebenaran meskipun itu sangat berbahaya." Putra memutuskan untuk kembali ke apartemen dan mencoba memikirkan semuanya dengan tenang. Mungkin dengan merenung dan menggabungkan semua informasi yang didapatkan, dia bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Setibanya di apartemen, Putra mendapati David dan Ilham sedang bersantai sambil menonton televisi. Mereka tampak tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Putra menghela nafas. Dia tahu, percuma saja mencoba berbicara dengan mereka, pasti tidak akan pernah mengerti. Putra masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Dia duduk di tempat tidur dan mulai memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Beberapa hari sudah berlalu. Putra menjalani semuanya dengan perasaan takut dan was-was. Pintu apartemen itu tertutup. Putra menghela nafas, memandangi David dan Ilham yang tengah sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper. Proyek Surveyor telah usai. Seharusnya ini adalah momen yang membahagiakan. Namun bagi Putra, perasaan lega bercampur aduk dengan kecurigaan yang kian menjadi. "Wih, akhirnya kelar juga."
seru Ilham sambil merenggangkan pinggangnya. Nggak sabar balik Jogja, makan gudeg. David tertawa. Aku juga, tapi yang paling penting ATM-ku bakal gendut. Kalian gak merasa ada yang aneh dengan kota ini? Tanya Putra mencoba memecah keheningan. David dan Ilham saling pandang. Aneh gimana? Tanya David sambil mengangkat alisnya. Ya, waktunya yang terasa cepat. Orang-orang yang seperti tanpa emosi, bangunannya yang modern di tengah hutan belantara. Jawab Putra mencoba menjelaskan perasaannya. Kamu emang suka parnoan, Put. Mungkin karena kita jarang liburan saja jadi norak lihat kota begini. David mengangguk setuju. Iya Putra, udah deh, lupain aja. Yang penting kita dapat duit banyak. Jangan cari masalah yang gak perlu. Keesokan paginya mereka bertiga bersiap untuk meninggalkan apartemen. David dan Ilham terlihat sangat bersemangat. Selama mereka berada di kota itu, keduanya cukup akrab dengan beberapa warga. Sebelum pergi, mereka menyempatkan diri untuk berpamitan. Bro, thanks ya, udah bantu kita selama di sini, kata David, menjabat tangan seorang pria yang selalu membantunya membawa peralatan survei. Sama-sama bro, kapan-kapan main lagi ke sini, jawab pria itu dengan senyum yang terlihat tulus. Ilham juga berpamitan dengan seorang wanita yang sering memberinya kopi setiap pagi. Makasih ya mbak, kopinya enak banget. Sama-sama mas, hati-hati di jalan, balas wanita itu sambil memberikan sekantong buah-buahan yang terlihat aneh. Sebagai tanda terima kasih, para warga memberi mereka banyak sekali oleh-oleh. Buah-buahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, makanan-makanan yang beraroma asing, dan uang yang lumayan banyak. Wah, banyak banget oleh-olehnya, seru Ilham dengan mata berbinar. Rezeki anak soleh emang gak kemana. Putra hanya diam memandangi tumpukan oleh-oleh itu dengan tatapan curiga. Tepat waktu sopir misterius datang menjemput mereka. Wajahnya tetap datar dan tanpa ekspresi. Sudah siap? Siap pak, jawab David dan Ilham serempak. Putra mengangguk merasa gugup dan was-was. Selama perjalanan menuju bandara, suasana di dalam mobil terasa begitu tegang. Sopir itu tetap membisu, hanya sesekali melirik Putra melalui kaca spion. David dan Ilham mencoba bercerita tentang pengalaman mereka selama di kota itu. Tapi Putra tidak bisa fokus mendengarkan. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kok kita nggak lewat jalan yang kemarin? Tanya Putra tiba-tiba. Memang ada jalan lain? Tanya David balik bertanya. Iya, perasaan kemarin jalannya nggak seperti ini. Sopir itu tidak menjawab, dia hanya memacu kendaraannya lebih cepat, membuat Putra semakin curiga. Pak, kita mau kemana sih? Tanya Putra mulai khawatir. Sopir itu tetap diam, tidak menghiraukan pertanyaan Putra. Pak sopir, jawab dong, bentak Ilham kesal. Sopir itu akhirnya bersuara, ikut saja. Putra menatap tajam sopir itu, dia semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria misterius itu. Beberapa saat kemudian mobil itu berhenti tepat di depan gerbang bandara. Putra, David, dan Ilham menghela nafas lega. Akhirnya mereka bisa keluar dari kota yang aneh ini. Loh, kok udah sampai? Tanya David heran. Perasaan tadi jalannya muter-muter. Yang penting sudah sampai dengan selamat, sahut Ilham sambil membuka pintu mobil. Sopir itu turun dari mobil dan membantu mereka mengeluarkan barang-barang dari bagasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Aneh banget itu orang, gumam David sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah deh, lupain aja. Yang penting kita udah bebas dari kota itu. Putra terdiam memandangi mobil sopir itu yang semakin menjauh. Mereka bertiga berjalan memasuki bandara dengan membawa rasa lega dan curiga yang sama besarnya. Putra terus menoleh ke belakang. Tenang aja Putra, kita udah aman sekarang, kata David menenangkan. Putra menghela nafas, dia berharap David benar dan berharap dirinya bisa melupakan semua kejadian aneh yang terjadi di kota itu. Saat tiba di bandara, ketiganya merasa lega dan senang. Akhirnya mereka bisa keluar dari kota yang aneh dan menakutkan itu. Suara mesin pendeteksi barang di bandara berbunyi nyaring, berpadu dengan riuhnya lalu lalang orang-orang yang hendak berpergian. Tapi ini gimana ya? Banyak banget nih, kalau masuk bagasi semua bisa jebol dompet kita, seru Ilham tiba-tiba menunjuk tumpukan oleh-oleh yang mereka bawa. Putra menghela nafas, dia sudah menduga masalah ini akan muncul. Oleh-oleh dari para warga kota itu memang terlihat berlebihan sejak awal.
Coba kita buka dulu aja, pilih yang benar-benar penting, sisanya kita buang aja, usul Putra. David dan Ilham setuju. Mereka membuka koper masing-masing dan mulai mengeluarkan oleh-oleh itu. Aroma aneh langsung menyeruak, bercampur dengan bau parfum dan keringat di bandara. Ini buah apaan sih? Baunya aneh banget, komentar David sambil memegang sebuah buah berwarna merah menyala. Gak tahu dah, jawab Ilham sambil mengernyitkan dahi. Tapi kok beratnya kayak batu. Krek. Tiba-tiba buah yang dipegang Ilham retak. Dari dalamnya keluar serpian-serpian batu kecil berwarna hitam. Loh, kok jadi batu? David dan Putra segera memeriksa oleh-oleh mereka. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan hal yang sama. Buah-buahan berubah menjadi batu, makanan menjadi debu, dan uang kertas menjadi daun-daun kering. Ini gak mungkin. Apa yang terjadi? Putra terdiam menatap benda-benda tidak berharga di tangannya. Aku udah bilang dari awal, kota ini gak normal, ucap Putra dengan suara lirih. Maksud kamu apa, Put? Tanya Ilham ketakutan. Kita kena kutukan? Tanya David dengan wajah pucat pasi. Putra menggeleng. Bukan kutukan. Ini sih lebih dari itu. Karena firasatnya semakin kuat, Putra segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi atasannya di perusahaan. Dia ingin memastikan bahwa gaji mereka aman. Halo Pak, ini Putra. Iya Putra, ada apa? Jawab suara di seberang sana. Soal gaji kami Pak, kapan ya ditransfer? Kami udah selesai proyeknya nih. Terdengar helaan nafas panjang dari seberang sana. Putra, ada masalah, ucap atasannya. Klien kita menghilang. Menghilang? Tanya Putra bingung. Iya, dia bawa kabur semua uang proyek. Rekening yang dia kasih ke kita ternyata palsu. Kita ketipu. Jantung Putra berdebar kencang. Bukan hanya oleh-oleh mereka yang berubah jadi sampah, gaji mereka pun lenyap di telan bumi. Jadi kami nggak dapat bayaran Pak? Tanya Putra dengan suara bergetar. Maaf Putra, perusahaan juga lagi kesulitan. Saya nggak tahu lagi gimana cara bayar kalian. Sambungan telepon terputus. Putra menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Dia merasa semua yang dialami selama ini seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Gimana Put? Tanya David khawatir. Ada masalah? Putra mengangguk lemas. Kita ketipu. Perusahaan juga bangkrut. Kita nggak dapat apa-apa. David dan Ilham terdiam. Mereka saling pandang lalu menatap Putra dengan tatapan putus asa. Terus kita mau ngapain sekarang? Tanya Ilham dengan suara lirih. Putra menghela nafas. Dia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Putra yang mengajak David dan Ilham untuk menerima proyek ini. Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita nggak bisa diam saja. Kita harus cari tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Cari tahu gimana? Kita nggak punya petunjuk apa-apa. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Putra dari belakang. Putra menoleh dan melihat seorang pria berseragam petugas bandara. Maaf mas, saya lihat dari tadi mas kayaknya bingung banget. Ada yang bisa saya bantu? Putra terdiam sejenak lalu memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya kepada pria itu. Dia menceritakan tentang kota misterius, warga yang aneh, oleh-oleh yang berubah jadi batu, dan perusahaan yang bangkrut. Pria itu mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Putra selesai bercerita, pria itu mengangguk-ngangguk. Saya paham mas, sebenarnya saya juga udah sering dengar cerita tentang kota itu. Maksudnya? Konon di tengah hutan itu memang ada sebuah kampung. Tapi bukan kampung biasa, itu kampungnya bangsa Bunian. Jantung Putra berdetak kencang. Dia pernah mendengar tentang Bunian, makhluk halus yang hidup di alam gaib. Bunian? Tanya Putra memastikan. Iya mas, katanya mereka bisa mengubah wujud dan menciptakan ilusi. Bisa jadi mas dan teman-teman selama ini kerja di dunia mereka. David dan Ilham terdiam, saling pandang dengan tatapan tidak percaya. Selama ini mereka menganggap Putra hanya berlebihan, akan tetapi sekarang mereka mulai mempercayai apa yang dirasakan oleh temannya itu. Jadi selama ini kita ditipu sama makhluk halus? Tanya Ilham dengan nada ketakutan. Mungkin saja, saya nggak tahu pasti, tapi yang jelas mas hati-hati saja. Jangan terlalu percaya sama hal-hal yang aneh. Setelah mengatakan itu, pria itu berpamitan dan pergi. Putra, David, dan Ilham terdiam terpaku mendengar penjelasan pria itu. Gila, jadi beneran ada dunia lain? Gumam David tidak percaya. Aku juga nggak nyangka.
Selama ini aku cuma mikirin duit, nggak pernah merhatiin hal-hal kayak begini. Putra menghela nafas, dia merasa bersalah karena tidak bisa meyakinkan David dan Ilham sejak awal. Maaf ya guys, aku udah nyusahin kalian. Nggak apa-apa Put, justru kita yang harusnya minta maaf. Kita nggak percaya sama kamu. Iya Put, makasih udah nyadarin kita. Putra tersenyum tipis. Jadi sekarang kita mau ngapain? David dan Ilham saling pandang, kemudian mereka menatap Putra dengan tatapan yang sama. Kita pulang. Kita lupakan semua kejadian ini dan mulai hidup baru. Iya, kita udah kehilangan segalanya. Gak ada gunanya lagi kita cari masalah. Putra mengangguk, dia tahu David dan Ilham benar. Mereka sudah cukup menderita, sudah saatnya mereka kembali ke kehidupan normal. Putra, David dan Ilham pulang dengan tangan hampa, membawa rasa takut, penyesalan dan misteri yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka kehilangan waktu, tenaga dan uang, serta mendapatkan pengalaman pahit yang mengubah hidup mereka selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.